Universitas Sains dan Teknologi Komputer Stekom mempunyai modal besar berupa ide-ide baru yang dapat direalisasikan dalam menjalankan industri kreatif. Di semua mahasiswa Universitas Stekom harus memiliki skill dan kompetensi untuk bisa produktif dan bersaing di tingkat global. Universitas Sains dan Komputer dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi generasi muda untuk memperoleh kesempatan memasuki dunia kerja, berkarya, dan berinovasi untuk pembangunan, terutama di sektor ekonomi. Universitas Stekom memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan aspek kewirausahaan, khususnya untuk UMKM masa depan yang berbasis pada kreativitas dan inovasi teknologi. Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang berani mengambil peluang dan berinovasi dalam mengembangkan kewirausahaan dan perdagangan digital di tanah air. Universitas Sains dan Teknologi Komputer mampu melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja hari ini, sehingga lulusan kampus dapat langsung diserap dunia kerja. Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Stekom merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jawa Tengah yang berpusat di Semarang. Berdiri lebih dari 37 tahun dan memiliki 8 kampus cabang dan 1 gedung pusat karir yang tersebar di berbagai kota di Jawa Tengah. Tunggu. Kayaknya kita langsung aja deh ngeliatin fasilitas yang ada di Universitas Stekom ini. Yuk ikutin kita. Ayo. Kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah merupakan kebanggaan bagi 6.000 lebih mahasiswa aktif Universitas Stekom. Sebuah prestasi yang selalu meningkat dan terbukti. 90% mahasiswa Universitas Stekom sudah memperoleh pekerjaan dan sukses di dunia kerja dan wirausaha sebelum diwisuda. Metode pembelajaran hybrid blended learning dan sistem layanan kemahasiswaan full online system (LMS) Learning Management System mempermudah dan menghemat waktu mahasiswa dalam mendapatkan layanan akademik dan memperdalam ilmunya. Universitas Stekom juga memiliki kerjasama eksklusif dengan Toploker.com, platform pencari kerja yang mendapat penghargaan Juara Up for Industry 2022 dari Kementerian Perindustrian. Lebih dari 100.000 perusahaan di Indonesia tergabung di Toploker.com dan ribuan lowongan kerja setiap hari. Baru dan terupdate dari berbagai wilayah di Indonesia tersedia secara eksklusif di akun setiap mahasiswa, memberikan lebih banyak pilihan harapan dan peluang kesempatan kerja yang pasti bagi seluruh mahasiswa Universitas Stekom. Kegiatan rutin virtual job fair setiap bulan juga ikut menciptakan budaya dan semangat kerja yang positif untuk memperluas jaringan persahabatan pertemanan yang bermanfaat, menyenangkan bagi diri kalian dan masa depan kalian.
Universitas Stekom juga aktif bekerja sama secara internasional dan berteman baik dengan berbagai universitas terkenal mancanegara. Tidak main-main, lebih dari 83 universitas luar negeri dari 40 negara selalu aktif berkegiatan bersama dengan melibatkan mahasiswa-mahasiswa Universitas Stekom yang menyenangkan. Prestasi nasional dan internasional dari tahun 2021 tidak sedikit. Di antaranya, Universitas Stekom mempunyai fakultas dan program studi sebagai berikut. Fakultas Akademik, Fakultas Vokasi. Berikut adalah lokasi kampus Universitas Stekom yang tersebar di Jawa Tengah. Segera hubungi kampus Universitas Stekom terdekat dan daftarkan diri kalian menjadi mahasiswa yang menyenangkan. Dengan biaya studi yang sangat terjangkau untuk setiap lapisan masyarakat, waktu kuliah yang fleksibel dan jalinan relasi pertemanan yang berfokus pada dunia kerja, wujudkan impian kesuksesan kalian bersama Universitas Stekom. Untuk mahasiswi dan mahasiswa Universitas Stekom, cuman mau bilang apapun yang kalian lakukan harus ditekuni, ikhlas, konsisten, pahami apa yang kalian lakukan, dan senangi apa yang kalian lakukan. Teman-teman di Universitas Stekom tuh pada ini aku lihat wawasannya pada luas-luas, pada pinter-pinter, pada semangat semua juga. Insya Allah kita bisa menjadi kebanggaan buat orang tua kita dan juga kebanggaan buat bangsa kita ini. Halo mahasiswa Stekom, salam kenal semuanya. Apapun mimpi kalian, kejar, jangan sampai mental kalian jatuh. Apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dengar, itu jangan terlalu kalian pedulikan yang buruk-buruk. Pokoknya stay fokus dengan apa yang mau kalian kerjakan, apa yang mau kalian kejar. Kalau kita bisa melawan rasa malas, itu sudah pasti kita bisa menang dan sudah pasti kita sukses. Karena apa? Itu semua bergantung pada diri kita sendiri dan mindset kita sendiri gitu. Jadi attitude kita itu harus baik banget biar orang-orang juga membicarakan kita dengan yang baik-baik gitu. Itu yang membuat aku alhamdulillah sejauh ini bisa bertahan di dunia entertain gitu. Di saat kita kuliah, ayolah teman-teman, jangan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tapi belajarlah tentang entrepreneurship. Karena dengan kita belajar entrepreneurship, kita tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi kita bisa mendapatkan makna hidup. Halo semuanya dari Universitas Stekom. Pokoknya buat kamu semua yang kuliah ataupun kuliah sambil kerja, jangan pernah nyerah atas apapun yang kamu lakukan saat ini. Karena masa depannya masih panjang. Jangan pernah iri sama teman yang lagi main, sama teman yang lagi jalan-jalan. Pokoknya fokus ke masa depan kamu aja, karena masa depan kamu itu nggak di tangan orang lain. Ojo mek kerja, ojo mek kuliah digabung. Kerja sambil kuliah, kuliah sambil kerja. Universitas Stekom, Universitas Stekom, Universitas Stekom, Universitas Stekom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi semua. Semoga dalam rahmat Allah Ta'ala dan semoga mahasiswa dan mahasiswi dalam keadaan sehat. Semoga harapan dan impian mahasiswa dan mahasiswi bisa tercapai. Baik, sebelum kita mulai turun hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan panjang dalam berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa barik wasallam semuanya. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang BPH pasal 24.
Baik. Pajak penghasilan PP Pasal 24 itu mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Nah, pengreditan pajak di luar negeri dilakukan dalam tahun yang ditanggungkannya, itu penghasilannya dari luar negeri dan dengan penghasilan di Indonesia. Nah, apa itu PP Pasal 24? Jadi PP Pasal 24 itu pajak penghasilan yang dipotong pemberi kerja dari penghasilan karyawannya itu dilakukan pemberi kerja. Jadi pemberi kerja itu bertanggung jawab memotong menyetorkan PP 24 dari gaji karyawan. Nah, berdasarkan jumlah pemotong berdasarkan tarifnya di jumlah PP Pasal 24 yang dipotong untuk tarif pajak penghasilan yang berlaku sesuai dengan kondisi karyawannya masing-masing sesuai dengan tempat mereka bekerja. Nah, selanjutnya dari pemberi kerja itu akan disetorkan ke kas anggaran. Jadi PP Pasal 24 yang potong pemberi kerja itu harus disetorkan ke kas anggaran sebagai pembayar pajak. Nah, PP Pasal 24 itu merupakan untuk pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pemberi kerja jika ada karyawannya dengan jumlah sesuai tarif yang telah berlaku yang sesuai saat ini. Nah, dasar hukum PP Pasal 24 itu adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu pengaturan mengatur tentang pajak penghasilan termasuk dalamnya PP Pasal 24. Nah, pasal-pasal terkini terkait PP Pasal 24 dalam Undang-Undang 36 Tahun 2008, yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang PP Pasal 24 itu pasal yang berlaku di pasal 45, pasal 15, pasal 23 dan pasal 26. Peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah pajak sesuai dengan saat ini di selain Undang-Undang Nomor 38 PP 24 dan mengatur tentang pemerintahan dan peraturan pemerintah pajak terkait pelaksanaan perhitungan yang lebih lanjut. Nah, objek pajak PP Pasal 24 itu adalah penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pemberi kerja seperti gaji, ada upah, ada tunjangan, ada bonus, ada kompensasi lainnya, itu pemberi kerja dalam hal ini adalah merupakan perusahaan atau instansi pemerintahnya atau entitas lainnya yang memberikan penghasilan kepada karyawannya. Nah, di sini contohnya tarif PP Pasal 24 itu kita tahu. Apabila penghasilan bruttonya 5 juta, maka tarif PP Pasal 24 adalah 750.000. Nah, apabila penghasilannya 10 juta, maka tarif PP Pasal 24-nya adalah 500.000. Semua pajak yang kita bayarkan ke kas negara itu akan kembali lagi kepada kita sendiri. Ya. Jadi jangan berpikiran lain bahwasanya pajak itu merupakan pendapatan negara. Pendapatan negara yang nantinya kita manfaatkan, kita rasakan itu adalah pendapatan penyerahan. Semua pendapatan pajak itu akan masuk ke negara. Itu kita nanti adalah dari rumah sakit. Nah, dari mana? Dari pajak penghasilan kita. Nah, itu akan kembali lagi kepada kita. Terus ada pelaku dulu, ada masalah COVID-19, dari mana? Vaksinnya dari pajaknya kita. Maka pajak yang telah kita bayarkan itu akan kembali lagi kepada kita. Nah, untuk wajib pajak karyawan itu yang akan bayar Pasal 24 adalah pemberi kerja. Tapi pajak karyawan bebas itu yang pemberi kerjanya itu wajib melakukan PP Pasal 21 dan PP Pasal 22. Itu adalah berlaku. Jadi bisa PP Pasal 24. Iya, yang memotong adalah pemberi kerja. Nah, pajak penghasilan PP Pasal 24 yang terutang ya, itu ada pengenaan pajak luar negeri ya, itu dilakukan untuk menghindari pajak yang berbeda, tapi jumlahnya dikreditkan kita kasih. Indonesia melakukan pajak yang ada artinya kredit ya, dengan menerapkan properti Indonesia. Nah, itu artinya bahwasanya Indonesia itu mengadakan pajak kredit ya sesuai dengan batas ketentuan ya, batas ketentuan yang telah diberlakukan oleh Dirjen Pajak. Dirjen Pajak itu mengatur keterbatasan ya kemampuan dalam bayar pajak. Ada penghasilan seperti yang kita tahu ya, PP Pasal 23 dan PP Pasal 1, PP Pasal 24, PP Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 23. Wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan SPD tahunan pribadinya itu setiap 1 tahun sekali. Nah, untuk kerja atau istilahnya yang itu PP ya, itu wajib melaporkan pajak penghasilannya setiap 1 bulan sekali dan melaporkan pajak tahunan karena itu tidak berlaku pada undang-undang itu. Apabila lembaga pekerjaan yang melaporkan pajak penghasilan PP Pasal 21 atau PP Pasal 24 ya dan tidak melaporkan masa anggarannya
maka nanti dibayar PP-nya itu atau PP-nya itu akan hasil pajak sesuai dengan undang-undang pajak dan suatu sampai masuk. Nah, itu yang perlu diperhatikan sekali. Nah, tapi kalau untuk memberi kerja PTTP yang lainnya itu juga wajib tahunan tidak pakai tahunan adanya untuk selama kali pada lapannya kena dendanya sampai 1 juta. Nah, itu sesuai dengan berlaku dengan aturan perpajakan yang berlaku saat ini. Nah, dalam melaksanakan kredit pajak di luar negeri, untuk melaksanakan kredit pajak yang dilakukan atau dibayar di luar negeri, yaitu wajib pajak menyampaikan permohonan pada kerja pajak yang melampirkan yang pertama adalah permohonan dari penghasilan di luar negeri, ada fotokopi sertifikat pajak yang disampaikan di luar negeri, ada dokumen pajak di luar negeri dengan menyampaikan permohonan dari pajak yang dilakukan atau dibayarkan di luar negeri tersebut yang dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPK PPh. Penggabungan penghasilan dari luar negeri yaitu ada penggabungan penghasilan dari usaha yang dilakukan dalam kampanye ketika penghasilan tersebut. Penggabungan penghasilan lainnya yang dilakukan dalam kampanye itu diterima penghasilannya tersebut sesuai. Nah, penggabungan penghasilan yang berupa dividen itu pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh itu dilakukan dalam kampanye sesuai dengan pelayanan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan ketentuan keuangan. Jadi kerugian dari luar negeri tidak boleh digabungkan sesuai dengan keputusan yang berlaku. Nah, batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara yaitu apabila penghasilan di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimumnya kredit pajak itu dilakukan masing-masing negara. Dalam batas maksimum kredit pajak yaitu ada 3 unsur yang perlu kita ketahui, yaitu jumlah pajak yang utang dibayar oleh luar negeri, ada penghasilan luar negeri seluruh penghasilannya kena pajak, ada PPh atas seluruh yang dikenakan tarif PP pasar hubungan, dan jumlah pajak yang terletak untuk seluruh penghasilan kena pajak. Kecil pada penghasilan kita peroleh di luar negeri. Nah, di sini ada cara melaksanakan kredit pajak di berutang. Untuk melaksanakan kredit pajak yang berutang atau dibayarkan di luar negeri, itu wajib pajak menyampaikan permohonan kepada pajak dengan apa kita melampirkan laporan penghasilan yang ada kita di luar negeri. Kita lampirkan dulu keuangan yang telah kita audit berdasarkan penghasilan yang kita peroleh di luar negeri. Dan juga ada fotokopi sertifikat pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Di penyampaian permohonan pajak yang utang atau dibayarkan permohonan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPK nanti. Itu yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui. Dan selanjutnya pemberian pajak di luar negeri. Apabila pajak atau penghasilan dari luar negeri yang ternyata kemudian dipulangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan kembali. Nah, di sini ada contoh kasus yang perlu kita ketahui untuk mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Misalnya contoh karyawan Budi. Budi ini seorang karyawan yang memiliki penghasilan 20 sampai 5 juta per bulan. Maka perhitungan dari 24-nya adalah 15% itu dikalikan 5 juta, maka hasilnya adalah 750 juta. Saya punya apa yang berutang kami biaya pengembangan biaya pasar perusahaan itu diatur dalam peraturan pemerintahan yaitu tentang pajak penghasilan. Jadi kewajiban bayar pajak untuk padi adalah 250.000 dari mana? Dari 15% dikalikan 5 juta, maka hasilnya 250.000. Maka kewajiban Pak Budi selama dia membayar BPS 24-nya adalah 250.000. Apa manfaat yang dibayarkan oleh Pak Budi itu sebagai kredit pajak pada saat akhir tahun. Nanti sampai kredit pajak kita pada saat akhir tahun. Nah, dalam laporan SPT tahunan pribadi kita yang perlu kita ketahui. Nah, itu salah satu manfaat PPh pasal 24. Nah, masuk ke PPh pasal 21 dan PPh pasal 22 sama. Jadi kita menggunakan namanya putih potong. Nah, putih potong ini yang mengeluarkan adalah pemberi kerja. Jadi mahasiswa tidak bisa melakukan putih potong karena mahasiswa karena statusnya adalah karyawan. Kalau karyawan itu bisa melakukan putih potong itu dilakukan oleh pemberi kerja.
ada berlaku kalau saat ini kalau di saat ini adalah misalnya kalau punya dia menyelamatkan karena beri komitmen 50.000 dari 500%. Terima kasih.